nuzul itu merupakan suatu kunci pokok dari pembuktian bahwasanya Al-Quran itu benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul itu merupakan bentuk kata dari idhofah, yaitu dari kata asbab dan nuzul, yang secara etimologi asbab nuzul ini adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, asbab nuzul ini juga merupakan suatu ilmu Al-Quran yang membahas mengenai sebab-sebab suatu ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, asbabul nuzul ini juga membantu para musafir, yaitu penafsir Al-Quran, untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari kisah diturunkannya ayat-ayat tersebut. Dari beberapa sumber, asbabul nuzul ini dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahib, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat. Nah, yang kedua itu ada ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab tapi yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Nah, asbabul nuzul ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, seseorang itu perlu untuk mencapai pengertian yang baik jika ingin mengetahui riwayat tentang suatu ayat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pendefinisian atau redaksi asbabun nuzul, yang merupakan ungkapan-ungkapan para sahabat untuk menunjukkan pembuktian tentang suatu ayat tersebut. Yang pertama itu yaitu sarih atau jelas. Contohnya itu contohnya itu sebab turun ayat ini adalah, nah seperti itu adalah ungkapan yang sudah jelas ataupun memang ungkapan yang sarih. Kemudian ada yang kedua itu mudhamilah, yaitu masih kemungkinan ataupun belum pasti, yaitu seperti contohnya itu ayat ini diturunkan berkenaan dengan, nah itu masih terdapat keraguan. Jadi seperti itu. Jadi yang terakhir, asbabun nuzul itu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya itu mampu mengantarkan seorang musafir pada pemahaman yang benar dengan memahami kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, yang pertama itu manfaat dari asbabun nuzul ini adalah mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua itu memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut yang dinyatakan itu dalam bentuk umum. Nah, yang ketiga itu mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran. Nah, yang terakhir itu sebab turunnya ayat itu dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, dan juga sehingga ayat tersebut itu tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan ataupun perselisihan.